Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Pembelajaran remedial perlu menggunakan berbagai metode pembelajaran dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Fleksibilitas, B. Interaktif, C. Adaptif, atau D. Umpan balik segera. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah adaptif, C. Nah, di sini ada kata-kata yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Nah, jadi harus sesuai, menyesuaikan, itu adaptif. Nomor 2, ketika seorang peserta didik teridentifikasi mengalami kesulitan dalam menguasai materi kompetensi dasar yang sedang berlangsung, tindakan paling tepat dilakukan guru adalah A. Segera melaksanakan tes dan melihat hasil tes tersebut. B. Terus menyelesaikan materi sampai tuntas baru melakukan remedial. C. Melakukan pembelajaran remedial setelah peserta didik melaksanakan tes. D. Melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kesulitan peserta didik tersebut. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman. Kita langsung melakukan perbaikan pembelajaran sesuai dengan kesulitan peserta didik tersebut. Nomor 3, program pembelajaran pengayaan dimaksudkan untuk A. Memberikan pembelajaran tambahan untuk materi yang sama. B. Memperkaya materi bagi peserta didik yang dirasakan kurang menguasai materi yang diberikan. C. Mengisi waktu yang dimiliki peserta didik yang telah menyelesaikan materi sebelum waktunya selesai. D. Menambah wawasan atau memperluas pengetahuan dalam materi pembelajaran yang telah dipelajari. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, menambah wawasan atau memperluas pengetahuan. Nomor 4, hasil akhir penilaian kompetensi sikap diperoleh dengan melihat pada A. Modus, B. Mean, C. Median, atau D. Maksimum. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah A. Modus. Nah, nilai modus adalah nilai terbanyak capaian pembelajaran pada ranah sikap. Nomor 5, hasil akhir penilaian kompetensi. Nah, hasil akhir penilaian kompetensi pengetahuan diperoleh dengan melihat pada A. Nilai harian, B. Nilai ulangan tengah semester, C. Nilai ulangan akhir semester, atau D. Rata-rata dari nilai harian, nilai ulangan tengah semester, dan nilai ulangan akhir semester. Tentu yang paling lengkap adalah D ya teman-teman, rata-rata dari NH, NUTS, dan NUAS. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 6, laporan capaian kompetensi peserta didik dilaporkan kepada orang tua peserta didik dalam bentuk A. Nilai 1 sampai 4, B. Nilai 1 sampai 100, C. Huruf A sampai D, atau D. Deskripsi.
Nah, laporan capaian itu dilaporkan dalam bentuk deskripsi ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah D, deskripsi. Nomor 7. Perhatikan tabel hasil rekapitulasi penilaian pengetahuan berikut. Nah, ini penilaian pengetahuan ya teman-teman. Ada KD 3.1, tema 1 nilainya 70, tema 2 0, tema 3 60, tema 4 70. Nilai UTS-nya 60, nilai UAS-nya 70. Lalu KD 3.4, tema 1-nya 0, tema 2-nya 90, tema 3 85, tema 4 0, nilai UTS-nya 90, nilai UAS-nya 80. Lalu KD 3.5, tema 1 60, tema 2 80, tema 3 0, tema 4 70, nilai UTS-nya 80, nilai UAS-nya 80. Nah, yang ditanyakan, berapakah nilai akhir yang diperoleh untuk KD 3.1? Nah, berarti ini nih, 3.1 ya teman-teman. Nah, berapakah nilai akhirnya? Nilai akhirnya adalah A, 60,00. Kenapa bisa 60,00? Silahkan teman-teman yang sudah paham tuliskan di kolom komentar agar mendapatkan pahala juga. Bagi teman-teman yang belum memahami, dapat paham, insya Allah kita dapat pahalanya. Silahkan jangan sungkan untuk mencoba di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Syukron jazakumullah khairan. Oke, nomor 8. Seorang peserta didik dinyatakan memenuhi KKM untuk pengetahuan jika nilai akhir yang diperoleh adalah A. Lebih dari 2,66, B. Lebih dari 2,67, C. Kurang dari 2,66, D. Kurang dari 2,67. Ini kurang dari tidak mungkin ya teman-teman. Nah, berarti jawabannya antara A dan B, lebih dari. Kalau saya tidak salah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Oh, mohon maaf, jawaban yang tepat adalah B, 2,67. Nomor 9. Dalam merancang penilaian autentik harus mampu menggambarkan A. Sikap dan keterampilan, B. Keterampilan dan pengetahuan, C. Pengetahuan, atau D. Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Tentu jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ada sikap spiritual dan sikap sosial, keterampilan, dan pengetahuan. Inilah penilaian autentik. Adapun penjelasannya, penilaian autentik harus mampu menggambarkan sikap, keterampilan, dan pengetahuan apa yang sudah atau belum dimiliki peserta didik, bagaimana menerapkan pengetahuannya, dalam hal apa mereka sudah atau belum mampu menerapkan perolehan belajar, dan sebagainya. Nomor 10. Asesmen autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 karena A. Mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. B. Fokus pada tugas-tugas kompleks atau non-kontekstual. C. Tidak relevan dengan pendekatan tematik terpadu dalam pembelajaran. D. Hanya cocok untuk jenjang sekolah dasar. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Mampu menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Adapun penjelasannya, penilaian autentik memiliki relevansi kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 karena penilaian semacam ini mampu menggambarkan, nah ini ya teman-teman, menggambarkan peningkatan hasil belajar peserta didik baik dalam rangka mengobservasi, menalar, mencoba, membangun jejaring, dan lain-lain. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala
Dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.